Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kalian semua. Bu Nuni mendoakan agar kalian tetap semangat dan sehat-sehat semua. Mulai pertama kali kalian mendapatkan pembelajaran daring maupun pembelajaran di rumah, sampai sekarang tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita mempelajari bidang studi IPA, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Dalam subpokok bahasan pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Coba kamu perhatikan dalam tayangan PPT ini. Setelah kalian memahami tentang pembelajaran objek IPA dan pengamatannya, bertujuan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran turunan. Pada materi ini, kalian akan belajar pengukuran sebagai bagian dari pengamatan yang meliputi pengukuran, besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan skalar. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Yang perlu kita pelajari, yang pertama, satuan baku dan tidak baku. Kedua, pengukuran langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, kesalahan dalam pengukuran. Keempat, ketelitian dan keselamatan kerja. Dalam satuan baku dan tak baku adalah standar ukuran dari suatu besaran yang mencakup satuan tidak baku, contohnya jengkal, hasta, depa, dan kaki. Satuan baku contohnya adalah penggaris atau meteran. Pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Contohnya, mengukur lingkaran pohon dengan melilitkan tali lalu panjang tali diukur dengan penggaris. Yang pengukuran langsung. Pengukuran menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Contohnya, mengukur lingkaran pohon dengan menggunakan meteran. Selanjutnya, kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran menyakup 2 hal. Yang pertama, kesalahan sistematik. Yang kedua, kesalahan acak. Kesalahan sistematik adalah kesalahan yang mengukur terjadinya disebabkan alat ukur yang digunakan. Kesalahan manusia. Kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan tidak mengetahuinya cara pengukuran yang benar. Contohnya, kesalahan praktis yaitu kesalahan percobaan skalar analog pada sudut yang salah. Kesalahan lingkungan. Kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan perbedaan lingkungan dengan waktu kalibrasi alat sehingga menyebabkan kesalahan. Contohnya, kesalahan saat terjadinya perbedaan suhu, tekanan, kelembapan, atau percobaan gravitasi dengan kondisi kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena kondisi lingkungan tidak menentu sehingga mengganggu kerja alat ukur. Sebagai contoh, gerak bron pada molekul udara.
Ketelitian dan keselamatan kerja. Ketelitian dan keselamatan kerja, ketelitian pengukuran di berbagai bidang berperan penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia. Contohnya, ketelitian perhitungan dan pengukuran seorang teknik sipil untuk mendirikan sebuah bangunan, serta ketelitian dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Besaran pokok adalah berdasarkan hasil konferensi umumnya ke-14 mengenai berat dan ukuran sistem internasional disusun mengacu pada tujuan besaran pokok seperti pada tabel berikut. Yang pertama, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, banyak molekul zat. Contohnya mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup, neraca Gauss dan timbangan duduk, jam pendulum, stopwatch, dan jam atom. Cara membaca jangka sorong. Perhatikan hasil pengukuran di atas cara membaca jangka sorong. Untuk melihat hasil pengukuran hanya dibutuhkan 2 langkah pembaca. Yang pertama, membaca skala utama, lihat gambar di atas. 21 mm atau 2,1 cm garis merah merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Winier, persis di sebelah kanannya. Jadi, skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 21 cm. Yang kedua, membaca skala Winier, lihat gambar di atas dengan seksama terdapat satu garis. Skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala Winier. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala Winier. Jadi skala Winier yang diukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas, sehingga hasil pengukuran di atas sebesar 21 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 21,3 mm atau 2,13 cm. Cara membaca milimikron skrup. Pembacaan mikrometer skrup dilakukan pada 2 bagian, yaitu di skala utama dan di skala Gauss atau Winier skala. Utama dapat dibaca di bagian staf dan skala Gauss dapat dibaca di bagian timbelnya. Besaran turunan. Besaran turunan yang dapat diturunkan dari besaran pokok merupakan definisi dari besaran turunan. Contohnya yaitu luas, volume, konsentrasi, laju pertumbuhan, frekuensi denyut nadi, produktivitas lahan pertanian. Cara pengukuran benda yang bentuknya tidak teratur. Besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai besaran dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Sedangkan besaran skalar, besaran yang hanya mempunyai nilai besar tetapi tidak mempunyai arah. Contohnya, volume, massa, waktu. Nah, cukup sekian pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Untuk tugas selanjutnya LKS halaman 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.